Halo semua, selamat datang di channel Anime 2D. Pada video kali ini, Mimin akan membahas anime yang berjudul Dandadan. Anime ini menceritakan tentang dua siswa yang terlibat dalam hal-hal absurd seputar alien dan hantu. Tanpa basa-basi, kita langsung gaskeun ke episode pertama. Suatu hari, seorang gadis bernama Momo Ayase diajak kencan oleh pacarnya. Namun, pacarnya memaksa sehingga Ayase menolak dan bahkan menendangnya. Akibat sikap itu, pacarnya memutuskan hubungan mereka. Ayase yang masih duduk di bangku SMA merasa galau karena kehilangan cinta pertamanya. Untuk menenangkan diri, ia berjalan-jalan di lorong sekolah. Saat itu, ia melihat seorang siswa laki-laki tengah dibuli oleh teman-temannya. Merasa iba, Ayase membantu siswa tersebut dan membuat para pembuli mundur. Setelah itu, Ayase melanjutkan perjalanannya. Namun, di tengah jalan, siswa yang ia tolong tadi menghampirinya. Siswa itu bernama Ken Takakura, seorang pecinta UFO dan alien. Ken berbicara dengan penuh semangat, bahkan menunjukkan majalah tentang UFO. Namun, karena Ayase sedang patah hati, ia merasa kesal dan menanggapi Ken dengan kasar. Tak lama, Ayase menyadari sikapnya yang berlebihan dan meminta maaf kepada Ken. Mereka pun mulai mengobrol meski perbincangan itu berubah menjadi perdebatan. Ayase percaya pada keberadaan hantu, sementara Ken yakin bahwa UFO lebih nyata. Mereka akhirnya memutuskan untuk bertaruh. Ayase akan membuktikan keberadaan hantu dan Ken akan membuktikan keberadaan UFO. Sebagai bagian dari taruhan, Ayase pergi ke sebuah rumah sakit tua yang konon menjadi tempat penampakan UFO dan alien. Sementara itu, Ken menuju terowongan angker yang terkenal di internet. Dalam perjalanan, Ayase bercerita tentang alasannya percaya pada hantu. Sejak kecil, ia tinggal bersama neneknya yang bekerja di dunia mistis. Neneknya sering memintanya melakukan ritual sebelum berangkat sekolah, sesuatu yang membuat Ayase malu. Namun, meski awalnya ia merasa benci, Ayase akhirnya menyadari bahwa ia menghargai neneknya dan merasa marah pada orang-orang yang menghina neneknya. Di lokasi terowongan, Ken melihat jejak kaki berdarah. Ketika ia menyinari sekeliling dengan senter, tiba-tiba muncul sosok nenek tua yang dikenal sebagai hantu nenek turbo. Menurut cerita, siapapun yang kalah berlari darinya akan dikutuk. Ken panik dan berlari sekuat tenaga. Sementara itu, di rumah sakit tua, Ayase bertemu dengan alien berbentuk manusia. Ia ditangkap dan diculik ke dalam UFO. Saat sadar, Ayase terkejut karena tubuhnya ditelanjangi dan dikelilingi oleh alien. Para alien itu mengungkapkan bahwa spesies mereka tidak memiliki betina sehingga mereka ingin menjadikan Ayase alat reproduksi untuk menyelamatkan ras mereka. Kemudian Ayase melawan, tetapi para alien menggunakan gelombang untuk mempengaruhi pikirannya. Di tengah situasi itu, telepon milik Ayase berbunyi. Ketika salah satu alien mencoba mengambil telepon tersebut, tiba-tiba muncul hantu nenek turbo. Sosok itu ternyata adalah Ken yang dikutuk hingga tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dengan kekuatan kutukan, ia menghancurkan para alien itu. Meski begitu, beberapa alien tetap melanjutkan eksperimen mereka. Dalam keadaan terdesak, Ayase teringat ajaran neneknya tentang teknik mengendalikan ki. Mengejutkan, ia berhasil memunculkan kekuatan espernya yang menghancurkan penghalang para alien. Namun, Ken yang masih berada di bawah kendali kutukan nenek turbo terus menjadi ancaman. Ayase pun menggunakan kekuatannya untuk mencoba menghilangkan kutukan itu. Sayangnya, roh nenek turbo berkata bahwa kutukannya hanya bisa hilang secara total jika mereka mengambil kemaluan Ken di terowongan angker itu. Setelah berhasil keluar dari UFO, mereka berdua kembali. Namun, Ayase harus terus menggunakan kekuatannya untuk menahan kutukan nenek turbo yang masih mengintai Ken. Mereka berdua terkejut oleh pengalaman aneh dan realita yang baru saja mereka hadapi. Saat itu, Ayase teringat bahwa nama Ken Takakura sama dengan seseorang yang pernah ia sukai. Karena tidak menyukainya, Ayase memutuskan memanggil Ken dengan julukan Okarun. Dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah Ayase karena situasi yang tidak memungkinkan. Sesampainya di rumah, ketika Okarun hendak masuk,
tubuhnya tiba-tiba terbakar. Ayase dengan sigap menolong dan menyadari bahwa penyebabnya adalah kertas mantra penghalang yang dipasang untuk menangkal roh jahat. Setelah melepaskan kertas itu, mereka mencoba masuk lagi, dan kali ini Okarun tidak terbakar. Secara kebetulan, nenek Ayase sedang tidak ada di rumah. Mereka segera naik ke lantai atas untuk mengganti pakaian yang kotor dan rusak akibat kejadian sebelumnya. Saat itu, kutukan pada Okarun sempat lepas kendali. Mau tidak mau, Ayase harus terus menggunakan kekuatannya untuk menahan kutukan tersebut. Untuk memastikan keadaan, Ayase meminta Okarun memeriksa tubuhnya karena hantu nenek Turbo sempat berkata telah mengambil burung milik Okarun sebagai bagian dari kutukan. Ketika Okarun memeriksa, ia panik mendapati burungnya memang hilang. Ia pun meminta maaf kepada Ayase karena melibatkannya dalam situasi ini dan berkata Ayase bebas meninggalkannya setelah semuanya selesai. Namun, Ayase membantah, menyatakan bahwa mereka adalah teman dan ia tidak akan mengabaikannya. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Ayase curiga karena neneknya pernah mengatakan bahwa rumah mereka memiliki 2 bel, satu untuk manusia, satu lagi untuk roh jahat. Ayase pun teringat, ia lupa memasang kembali kertas mantra yang tadi dilepas. Mereka memutuskan keluar lewat jalan belakang untuk memasang kembali mantra itu. Namun, keadaan berubah. Halaman rumah tiba-tiba menjadi gelap dengan penghalang di sekelilingnya. Ayase tidak bisa memasang kertas mantra selama Okarun berada di area itu, karena ia bisa terbakar lagi. Di tengah kebingungan, kabut hitam mulai menyelimuti mereka, menyebabkan luka di tubuh mereka. Roh jahat tiba-tiba muncul dan menyerang mereka dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Mereka terus berlari, tetapi Ayase sadar bahwa jika situasi ini dibiarkan, mereka akan hancur. Saat itu, Ayase juga kesulitan menggunakan kekuatan espernya sambil menahan kutukan Okarun. Akhirnya, Okarun meminta Ayase untuk melepaskan kutukan di bagian tubuhnya kecuali kepala agar ia tetap sadar. Dengan cara ini, ia berharap bisa menggunakan kekuatan hantu nenek Turbo untuk melawan. Meski ragu, Ayase mencoba ide itu. Okarun pun menjadi sangat kuat dan cepat berkat kekuatan nenek Turbo. Sayangnya, tubuhnya tidak mampu menahan energi besar itu terlalu lama, membuatnya kembali melemah. Ayase kemudian menyadari bahwa roh jahat itu bertarung seperti pesumo dan akan kalah jika tangannya menyentuh tanah. Dengan strategi itu, Ayase dan Okarun bekerja sama menjatuhkan roh jahat tersebut. Meski awalnya berhasil, roh jahat itu cerdik dan memukul mundur mereka. Saat Ayase terlempar keluar area rumah, ia memanfaatkan situasi tersebut untuk menggunakan kekuatan espernya. Dengan cepat, ia menarik Okarun keluar dan memasang kembali kertas mantra, membuat roh jahat itu terbakar. Mereka akhirnya berhasil selamat dari situasi berbahaya itu. Namun, Ayase yang kelelahan tiba-tiba pingsan. Akibatnya, kutukan nenek Turbo pada Okarun kembali lepas kendali, membawa mereka ke masalah baru. Tepat pada waktu yang krusial itu, nenek Ayase berhasil menahan kutukan hantu nenek Turbo. Ia menggunakan lingkaran mantra dengan paku sebagai penanda. Jika paku mengarah ke dalam, penghalang berada di dalam. Namun jika mengarah keluar, penghalang akan berada di luar. Hal ini membuat hantu nenek Turbo tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut, karena jika ia mencoba bergerak keluar, tubuhnya akan terbakar seketika. Dengan taktik itu, nenek Ayase terus memberikan perlawanan hingga akhirnya berhasil mengalahkan hantu nenek Turbo. Malam harinya, Ayase terbangun dari pingsannya. Panik, ia langsung berlari ke bawah dan menanyakan keberadaan Okarun kepada neneknya. Awalnya, neneknya ragu untuk memberitahu, tetapi akhirnya ia mengatakan bahwa Okarun berada di kuil. Ayase segera berlari ke sana dengan panik. Namun, sesampainya di kuil, ia mendapati Okarun sedang asik makan. Ayase pun kesal karena ia khawatir berlebihan, sementara Okarun baik-baik saja. Nenek Ayase kemudian menjelaskan bahwa selama berada di kuil, kutukan Okarun tidak akan aktif. Ayase kemudian menceritakan kondisi mereka dan menyatakan niatnya untuk
membantu Okarun sambil menjelaskan bahwa kini ia bisa menggunakan kekuatan espernya. Neneknya lalu bercerita bahwa hantu nenek turbo dikenal sebagai nenek 100 km per jam karena sering berbuat kekacauan di masa lalu. Hantu itu bersemayam di sebuah terowongan yang merupakan teritori kumpulan roh jahat terikat. Terowongan tersebut sangat berbahaya karena dipenuhi energi roh yang kuat. Nenek Ayase memperingatkan untuk tidak berurusan dengan hantu nenek turbo ini dan menyarankan agar Ayase meninggalkan Okarun. Namun, Ayase bersikeras ingin membantu. Akhirnya, neneknya memberikan solusi, yaitu memancing hantu nenek turbo untuk keluar dari wilayahnya. Dengan cara ini, kekuatannya akan melemah dan mereka bisa mengalahkannya di luar teritorinya. Mantra penghalang tidak akan berguna di dalam wilayah teritori roh jahat tersebut karena teritori itu berada di luar kendali kekuatan dewa. Mereka pun setuju untuk berlatih sebelum melaksanakan rencana itu. Esok harinya, ketika latihan berlangsung, masalah muncul. Okarun ingin ke toilet, tetapi Ayase harus tetap menjaga pandangannya tidak terhalang untuk mengontrol kutukan hantu nenek turbo. Kemudian, di tengah-tengah itu, nenek Ayase bertanya bagaimana Ayase menggunakan kekuatan espernya. Ayase menjelaskan bahwa ia dapat melihat aura di sekitar Okarun dan menahannya hingga ukurannya mengecil, sehingga kutukannya bisa terkendali. Ayase juga mengatakan bahwa semua benda memiliki aura dengan warna yang berbeda-beda, termasuk batu yang bisa ia kendalikan. Di masa awal kebangkitan kekuatannya, Ayase mampu melakukan banyak hal, tetapi kini ia hanya bisa mengendalikan aura. Neneknya menyarankan agar Ayase mencoba menggunakan indera lain, bukan hanya penglihatan, untuk mengendalikan aura. Namun gagal di percobaan itu. Sementara itu, Okarun yang sudah tidak tahan langsung berlari ke toilet. Dengan terpaksa, Ayase terus memperhatikan Okarun meski merasa malu, demi memastikan kutukan tetap terkendali. Di tengah itu, nenek Ayase mengungkapkan bahwa kekuatan Ayase mungkin sebenarnya masih utuh tetapi tersegel, dan dengan latihan intens bisa membantunya mengendalikan kekuatannya. Namun, situasi mendadak berubah. Ayase tiba-tiba melihat sosok hantu nenek turbo muncul dari tubuh Okarun. Hantu itu memperingatkan bahwa ia bisa menyentuh dan membunuh siapapun yang dilihat Okarun, kecuali Ayase memenuhi permintaannya untuk datang ke terowongan malam itu. Jika tidak, orang-orang terdekat Ayase akan menjadi targetnya. Setelah kejadian itu, situasi kembali normal. Ayase kemudian menjelaskan apa yang terjadi kepada neneknya. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk pergi ke terowongan malam itu. Sebelum berangkat, nenek Ayase memeluk Ayase dengan erat, meminta agar ia tidak mati dalam misi ini. Dengan persiapan yang matang, mereka akhirnya berangkat untuk menghentikan kendali hantu nenek turbo. Setelah tiba di terowongan, Ayase dan Okarun memulai rencana mereka untuk memancing hantu nenek turbo keluar dari kota Sono, sehingga kekuatannya melemah dan mereka bisa menghancurkannya. Saat mereka masuk lebih dalam, tiba-tiba muncul wajah raksasa di kedua sisi terowongan. Ayase mencoba menyerang, tetapi usahanya gagal. Kini giliran Okarun yang mencoba menggunakan kekuatan hantu nenek turbo dengan berubah wujud. Namun, kekuatan itu tidak bisa digunakan karena hantu nenek turbo telah mengembalikan burung Okarun, membuat kutukannya terlepas. Ketika hantu nenek turbo hendak menyerang mereka, Ayase mencoba memancingnya dengan menantang adu balap lari. Ia mengejek hantu tersebut sebagai pengecut yang takut kalah. Merasa tertantang, hantu nenek turbo menerima tantangan itu. Aturan larinya sederhana, jika mereka berhasil ditangkap, hantu nenek turbo menang dan nenek turbo akan mengejar dalam hitungan 10 menit. Namun, hantu itu curang dan mulai mengejar sebelum waktu 10 menit yang disepakati berlalu. Kemudian Ayase tertangkap lebih dulu, tetapi Okarun segera menolongnya dengan menggigit hantu nenek turbo. Berkat pakaian mereka yang dilengkapi jimat, kekuatan hantu tersebut tidak dapat digunakan. Merasa marah, hantu nenek turbo merasuki tubuh Okarun untuk menghancurkan pakaian itu. Namun, Ayase berhasil menekan aura hantu itu, menjebaknya di dalam tubuh Okarun. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul roh kepiting raksasa yang menuntut agar hantu nenek turbo dikembalikan. Mereka pun melarikan diri dari kejaran kepiting itu. Ketika situasi semakin terdesak, Okarun kemudian berubah lagi, menggunakan kekuatan hantu nenek turbo untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sayangnya,
ia tidak mampu berbelok dan terlempar. Meski berhasil mendarat dengan selamat, namun kepiting itu terus mengejar. Ayase kemudian memancing kepiting itu ke sebuah pemandian air panas. Dengan cerdik, ia mengguyur kepiting tersebut dengan air panas, membuat ototnya kaku sehingga gerakannya melambat. Kemudian mereka melanjutkan pelarian, tetapi tiba-tiba segerombolan roh jahat muncul dipanggil oleh hantu Nenek Turbo untuk membantu. Walau kelelahan, Okarun kemudian berubah lagi dan berlari sekuat tenaga. Dengan bantuan kekuatan Esper Ayase, mereka berhasil berbelok tajam dan melompat keluar dari wilayah itu, nyaris mencapai batas teritori roh jahat. Namun, Ayase kehilangan kendali atas hantu Nenek Turbo yang akhirnya berhasil bebas dan siap menyerang kapan saja. Dalam situasi mendesak itu, Ayase menggunakan kekuatan Espernya untuk menaiki kereta yang lewat. Mereka berhasil melompat ke kereta tersebut, tetapi hantu Nenek Turbo berhasil mengejar. Namun tak mengapa, ini semua adalah bagian dari rencana Ayase. Ia menahan hantu itu untuk keluar dari wilayah kota Sono. Tepat ketika kereta melewati batas teritori roh jahat, Nenek Ayase yang telah menunggu di sana menggunakan mantranya untuk menghancurkan hantu Nenek Turbo. Hantu itu pun terbakar dan lenyap selamanya. Setelah berhasil, mereka kemudian memanjatkan doa bagi para korban yang meninggal di terowongan itu. Nenek Ayase menceritakan bahwa terowongan itu adalah tempat di mana banyak perempuan muda menjadi korban kekerasan, diperkosa, dimutilasi, dan dibuang. Arwah mereka tertangkap dan berubah menjadi roh jahat karena pengaruh hantu Nenek Turbo. Malamnya, mereka merayakan kemenangan dengan berpesta dan makan bersama. Nenek Ayase sempat bertanya kepada Okarun apakah burungnya benar-benar telah kembali. Malu mendengar pertanyaan itu, Okarun segera berlari keluar. Setelah itu, ia berpamitan kepada Ayase dan neneknya untuk pulang. Sementara suasana kembali tenang. Keesokan harinya, saat di sekolah, Okarun dan Ayase bertegur sapa sebelum masuk ke kelas masing-masing. Okarun, yang dikenal penyendiri dan kikuk, sering menjadi sasaran perundungan teman-temannya. Untuk menghindari interaksi, ia biasanya menyibukkan diri dengan membaca buku. Sementara itu, di kelas lain, Ayase merasa galau. Teman-temannya salah paham mengira ia galau karena diputuskan pacarnya. Padahal, Ayase sebenarnya hanya ingin membahas topik alien dan hantu dengan Okarun. Begitu juga dengan Okarun, ia ingin berbicara dengan Ayase tentang hobi mereka yang sama. Ketika jam istirahat tiba, keduanya secara terpisah berusaha mencari satu sama lain. Ayase dan Okarun menjelajahi lorong, kantin, dan toko sekolah, tetapi mereka terus melewatkan satu sama lain. Ketika akhirnya duduk di bangku taman sekolah, baik Ayase maupun Okarun mulai mengira bahwa mereka sengaja dihindari. Saat hendak pergi, mereka tanpa sengaja bertabrakan dan secara tidak terduga berciuman. Mereka saling bertanya dari mana saja, lalu mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sedang mencari satu sama lain. Kesalahpahaman yang terjadi pun teratasi. Namun, teman Ayase yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menyimpulkan bahwa mereka pacaran. Ayase dan Okarun kembali bertengkar seperti biasa, berusaha menyangkal kejadian memalukan itu. Ketika Okarun pergi ke toilet, ia menyadari sesuatu yang aneh dan buru-buru menemui Ayase. Namun, saat di kelas, Ayase sudah mendengar gosip yang tersebar tentang dirinya yang berciuman dengan Okarun. Saat Okarun tiba untuk berbicara dengannya, Ayase menyuruhnya pergi karena merasa malu di depan teman-temannya. Sepulang sekolah, Okarun bertabrakan dengan seorang gadis cantik yang bersikap manis padanya. Tak lama kemudian, Ayase melihat mereka dan mengira Okarun ternyata punya teman selain dirinya. Namun, saat gadis itu berpapasan dengannya, Ayase mendengar gadis itu mengejek Okarun dengan kata-kata kasar. Merasa kesal, Ayase diam-diam menggunakan kekuatan espernya untuk menjatuhkan barang di atas kepala gadis itu. Ia juga sempat mengejek gadis tersebut saat mengajak Okarun pulang bersama. Di perjalanan, Ayase meminta maaf atas sikapnya saat di kelas, dan Okarun pun memaafkannya. Ia lalu mengungkapkan hal penting yang ingin diberitahukan. Meski mereka berhasil mengalahkan hantu Nenek Turbo, Okarun menyadari dan memberitahu Ayase bahwa burungnya memang kembali, tetapi bijinya hilang. Setibanya di rumah, Ayase tidak bisa menahan tawa mendengar hal itu dan segera melaporkannya kepada neneknya. Setelah memeriksa tubuh Okarun, nenek Ayase menemukan ada sesuatu yang ganjil. Ia pun memulai ritual untuk menghilangkannya. Selama proses itu, nenek Ayase memukul Okarun hingga muncul aura merah dari tubuhnya.
Nenek Ayase berusaha memindahkan aura tersebut ke dalam sebuah boneka dengan bantuan Ayase. Namun, saat boneka itu berhasil menampung hantu nenek turbo, boneka itu tiba-tiba bergerak dan kabur. Kemudian, berkat kekuatan Esper Ayase yang meningkat, mereka berhasil menangkap boneka tersebut. Ternyata, hantu nenek turbo berhasil melarikan diri pada detik-detik terakhir saat sebelumnya ia hampir terbakar. Kemudian masuk ke dalam tubuh Okarun untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Ia berencana membalas dendam kepada Okarun, Ayase, dan neneknya. Hantu nenek turbo itu pun mengatakan bahwa kendali tubuh Okarun ada padanya. Jika ia mati, biji Okarun tidak akan pernah kembali. Okarun yang kesal secara tak sengaja kembali menggunakan kekuatan hantu nenek turbo di dalam tubuhnya. Ternyata yang berpindah pada boneka itu hanyalah kesadaran hantu nenek turbo, sedangkan kekuatan spiritualnya tetap berada di tubuh Okarun. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Ayase pun mencoba berdamai dan memujuk hantu nenek turbo agar mengembalikan biji Okarun. Namun sayangnya, hantu nenek turbo mengatakan bahwa biji Okarun telah jatuh dan tidak ada lagi padanya.